Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait materi pengolahan dan penyimpanan benih. Pertama-tama izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jihanur Fauzia dengan NIM A1D019138 dan berikut teman-teman saya. Nama saya Maulida Cendana dengan NIM A1D019099. Saya sekarang Rabaningtias, NIM A1D019051. Maka nama saya Nur Fatmah NIM A1D019052. Perkenalkan, nama saya Randy Pramudia Barata, NIM A1D019177. Nama saya Puspa Arum, NIM A1D019045. Nama saya Chandra Putri Utami, NIM A1D019048. Untuk materi yang akan dibahas terdiri dari 3 subpokok bagian, di mana yang pertama ada pengolahan benih, yang kedua ada penyimpanan benih, dan yang terakhir ada pengujian benih. Berikut penjelasannya. Langsung saja untuk yang pertama ada pengolahan benih. Pengolahan benih adalah proses transformasi fisik benih dari saat setelah panen menjadi benih yang baik dan seragam yang sesuai dengan standar benih yang ditentukan. Setelah itu ada tujuan dari pengolahan benih. Tujuan dari pengolahan benih yaitu untuk menghasilkan benih yang memiliki mutu fisik, fisiologis, dan genetik yang sesuai dengan standar benih. Secara umum, tahap-tahap pengolahan benih terdapat 7 tahap. Yang pertama itu ada penerimaan. Terdapat 2 faktor yang harus diperhatikan dalam penerimaan benih, yaitu bentuk calon benih dan jumlah calon benih. Tahap kedua itu adalah pra-pengolahan, yaitu proses pembersihan kotoran yang kasar dari suatu lot benih yang datang di unit pengolahan benih. Tujuannya untuk memperlancar proses selanjutnya, mengurangi resiko kerusakan pada alat pembersih, dan mengurangi resiko kontaminasi hama dan penyakit. Tahap ketiga ada pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara alami menggunakan sinar matahari dan secara buatan dengan menggunakan alat pengering. Tahap keempat itu ada pembersihan. Pembersihan benih adalah proses mengeluarkan campuran yang tidak diinginkan sehingga benih tersebut menjadi bersih dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk tahapan selanjutnya ialah pemilahan. Pemilahan benih atau grading dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisik benih seperti ukuran, bobot, warna, tekstur permukaan kulit, panjang, bentuk, dan lain-lain. Lalu tahapan selanjutnya atau tahapan yang keenam ialah perlakuan benih. Perlakuan benih ialah berupa tindakan memberi pestisida kepada benih agar tidak terserang hama ataupun penyakit, baik pada saat penyimpanan maupun saat sedang tanam. Lalu tahapan terakhir atau tahapan yang ketujuh ialah pengemasan. Pengemasan benih ialah tindakan memberikan lingkungan mikro yang optimal agar benih tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan selama penyimpanan benih. Lalu selanjutnya ada penyimpanan benih. Penyimpanan benih yaitu memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mempertahankan viabilitas atau daya hidup benih dalam periode simpan selama mungkin. Dalam penyimpanan benih ini sangat bermanfaat bagi benih karena dapat mempertahankan kualitas dari benih tersebut. Penyimpanan benih. Penyimpanan benih memiliki tujuan utama untuk mempertahankan viabilitas atau daya hidup benih dalam periode selama mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya simpan benih. Yang pertama ada kadar air awal. Kadar air awal benih berpengaruh terhadap kadar protein membran dalam mitokondria. Kadar protein membran sel dalam mitokondria yang tinggi menghasilkan daya berkecambah yang tinggi. Suhu dan kelembapan. Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan. Kemudian ada bahan kemasan yang berpengaruh terhadap penurunan mutu fisiologis benih. Lalu yang terakhir kotoran. Kotoran benih dan campuran biji pecah dapat memicu tumbuhnya mikroorganisme di dalam kantong kemasan.
slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Viabilitas benih merupakan suatu kemampuan dari benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah secara normal. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari viabilitas awal benih, sifat dan jenis benih, serta kadar air benih. Kadar air benih yang tinggi akan menyebabkan benih tidak tahan untuk disimpan dalam waktu yang lama karena kondisinya menjadi lembab. Untuk faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu gas di sekitar benih, mikroorganisme, kelembaban, dan temperatur. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan benih mengalami penguapan yang besar, sehingga benih akan kehilangan daya inhibisi serta kemampuan untuk berkecambah. Macam pengujian yang pertama yaitu pengujian kadar air. Metode dasar penetapan kadar air misalnya dengan metode oven suhu konstan, rendah atau tinggi. Prinsipnya yaitu metode uji dirancang sehingga memungkinkan penguapan air dari benih sebanyak mungkin, namun menekan terjadinya oksidasi, dekomposisi maupun hilangnya zat-zat yang mudah menguap. Yang kedua yaitu pengujian kemurnian benih. Prinsipnya adalah memisahkan contoh benih ke dalam 3 komponen, yaitu komponen benih murni, benih tanaman lain, dan kotoran benih. Lalu yang ketiga yaitu pengujian daya kecambah, yaitu dengan menentukan potensi perkecambahan maksimum dari suatu lot benih yang dapat digunakan untuk membandingkan mutu benih dari lot yang berbeda. Macam pengujian yang keempat yaitu pengujian figur benih. Pengujian figur benih memiliki kemiripan terhadap pengujian daya kecambah yang telah dijelaskan sebelumnya nih. Karena figur benih memiliki pengertian yaitu kemampuan benih untuk tumbuh normal dan berproduksi normal pada keadaan suboptimum. Tujuan uji figur adalah memberikan informasi tentang kemampuan tumbuh dalam kondisi lingkungan yang luas, tidak hanya sekedar kondisi yang optimum, serta sekaligus menjadi tambahan informasi selain uji daya berkecambah yang standar. Macam pengujian selanjutnya adalah uji viabilitas benih. Viabilitas benih adalah kemampuan benih atau daya tahan hidup benih untuk tumbuh secara normal pada kondisi optimum. Sama seperti pada uji figur benih sebelumnya, metode uji viabilitas biasa dilakukan melalui pengujian kertas digulung, uji antar kertas, dan uji di atas kertas. Macam pengujian selanjutnya sekaligus menjadi macam pengujian terakhir yaitu pengujian kesehatan. Benih sendiri juga dapat terbawa penyakit dan hanya dapat dideteksi oleh pengujian kesehatan benih. Pengujian kesehatan benih mempunyai beberapa alasan sebagai berikut. 1. Inokulum patogen yang terbawa benih berpeluang berkembang menjadi penyakit. Benih dari daerah lain dapat menjadi perantara penyebaran penyakit di daerah baru. 3. Pengujian kesehatan benih bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab rendahnya daya kecambah sekaligus menjadi informasi tambahan dan pelengkap dalam proses uji daya kecambah. Dan serta keempat yaitu hasil pengujian kesehatan benih dapat menunjukkan perlu tidaknya perlakuan atau treatment dalam suatu lot. Sekian dari penjelasan mengenai pengolahan dan penyimpanan benih dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys.